adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya? Pasti kalian luar biasa. Ketemu lagi nih sama kita-kita di Sekolah Minggu Online GSJA Kebon Jahe. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita ikutin Cici Tasya berdoa. Yang di rumah juga berdoa ya. Yuk Cici Tasya. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin ibadah online berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, yuk kita sama-sama memuji Tuhan ya. Ketemu lagi nih, kita nyanyi pujian lagi ya. Masih semangat kan? Semangat. Ayo kita mulai musik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik, masih semangat kan memuji Tuhannya? Coba Cici tes. Laskar Iman Pasti menang. musik. Ayo adik-adik, semuanya semangat. Jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Mau jadi anak Bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. suka menabur Daripada menghambur, hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Ayo semuanya adik-adik yang di rumah, kita memuji Tuhan. Jadi anak bijak, bijak, bijak. Mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Mau jadi anak bijak, bijak, bijak. ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Suka menabur Daripada menghambur, hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Suka menabur daripada menghambur, hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Suka menabur daripada menghambur, hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Suka menabur daripada menghambur, hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gerakan tangannya bagiku. Daya mustahil bagiku. Daya tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tadi kan udah
puji-pujian, sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, adik-adik ya, semuanya ambil sikap berdoa. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Walaupun kita ibadahnya online, tapi kita tetap mau sungguh-sungguh ya adik-adik menyembah Tuhan. Semua yang di rumah, lipat tangannya, ambil sikap berdoa. Berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Ada yang mustahil bagimu, ada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Yang mustahil bagimu, ada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau gitu kita langsung saja adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Nah, gak ada lagi tuh yang bercanda. Kita mau fokus. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat sebulan ini kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Nah, betul, kita belajar tentang breakthrough, yaitu terobosan. Nah, adik-adik, selama sebulan ini kan cici-cicinya sudah menceritakan tuh tentang terobosan. Nah, yaitu dalam bulan Januari ini kita ada berapa? Ada 5 minggu ya adik-adik, dan 4 minggu kemarin sudah diceritakan oleh cici-cicinya. Nah, siapa yang masih ingat? Siapa saja yang mengalami terobosan? Nah, adik-adik ingat nggak yang cici ceritain mengenai siapa saja yang mengalami terobosan bersama Tuhan? Ayo. Nah, ini Cici kasih clue-nya ya. Nah, ini siapa ya? Ada yang tahu nggak nih? Nah, ini siapa nih? Dia naik ke pohon ara. Nah, saking pengen ngelihat Tuhan Yesus.
Ayo, siapa yang tahu ini siapa? Ayo. Nah, ini adalah Sakeus. Nah, betul adik-adik. Nah, dia mau apa? Dia mau naik ke pohon ara. Dia mau melihat Tuhan Yesus. Kok dia mau sih? Ya adik-adik yang naik ke pohon ara. Nah, karena badan dia pendek dan banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dia tidak dapat melihat karena badan dia pendek. Lalu dia naik ke atas pohon ara supaya dia dapat melihat Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik, kalau adik-adik bayangkan ya, nah di dalam kalau adik-adik penasaran dengan cerita Sakeus, adik-adik bisa lihat di Alkitab, yaitu Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Adik-adik bisa baca ya. Nah, itu Sakeus itu adalah apa? Seorang pemungut cukai. Nah, tapi Tuhan Yesus mau apa? Menginap di rumahnya. Nah, tapi orang-orang yang lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka bertanya-tanya, kenapa gitu? Kenapa Tuhan mau menginap di rumah Sakeus? Karena Sakeus adalah orang berdosa. Kok Tuhan mau sih tinggal di rumahnya gitu? Nah, di sini kenapa? Di sini Sakeus bertobat adik-adik. Karena dia mau merubah perilakunya yang buruk gitu kan. Yang seperti dia orang-orang mengenali dia seorang yang berdosa, tapi dia mau mengikut Tuhan Yesus. Dia mau meninggalkan semua dosa-dosanya dan mau kembali kepada Tuhan Yesus. Dia mengalami terobosan. Nah, Sakeus mengalami terobosan bersama Tuhan Yesus. Nah, terus siapa lagi adik-adik yang mengalami terobosan? Nih, Cici kasih lagi clue-nya. Nah, ini siapa nih? Waduh, badan dia juga pendek dan dia bisa melawan orang Filistin yang badannya besar. Siapakah dia? Nah, betul adik-adik. Dia adalah Daud. Nah, Daud pun mengalami terobosan bersama Tuhan. Dia mengalami terobosan. Nah, dia melawan apa? Melawan orang Filistin. Dia mampu mengalahkan orang Filistin. Kenapa? Kok dia bisa ya melawan orang Filistin yang tinggi badannya itu besar gitu kan, dan Daud itu kan kecil gitu. Kenapa dia bisa melawan orang Filistin? Karena Daud memiliki terobosan. Dia mau mengatasnamakan Tuhan Yesus. Walaupun Goliat dia membawa pedang, dia berperang membawa senjata, tetapi ketika Daud berperang melawan Goliat, dia membawa nama Tuhan Yesus, karena Daud tahu yang dia lawan itu sangat kecil, karena Daud bersama dengan Tuhan Yesus. Daud mengalami terobosan bersama Tuhan Yesus. Setelah itu Daud dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Dia juga membela bangsanya. Nah, kita juga bisa belajar dari Daud ya adik-adik. Kalau kita bisa memuliakan nama Tuhan seperti Daud. Nah, adik-adik, ayo siapa yang ingat yang mengalami terobosan bersama Tuhan Yesus? Ada yang ingat lagi nggak siapa? Nih, Cici kasih clue-nya lagi. Ayo, siapa yang tahu? Dia adalah seorang penganiaya umat Tuhan. Dia setiap kalau dia tahu ada yang percaya dengan Tuhan, dia akan menganiaya. Bahkan dia mau membunuhnya. Nah, siapa tuh dia? Nah,
dia adalah Paulus. Pinter adik-adik. Nah, Paulus itu sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, namanya adalah Saulus. Nah, ketika dia namanya Saulus, dia adalah seorang yang menganiaya umat Tuhan. Nah, tapi di saat dia menganiaya umat Tuhan, dia mengalami terobosan gak sama Tuhan Yesus? Dia percaya gak sama Tuhan Yesus? Dan dia mau gak mengikuti Tuhan Yesus? Nah, dia mau adik-adik. Dia ketika mau menganiaya umat Tuhan, dia lagi berjalan menuju ke Damsyik. Nah, saat itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memanggil Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, di situ Saulus dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Apakah dia tetap mau menganiaya umat Tuhan atau dia mau mengikuti Tuhan Yesus? Nah, di sini Paulus mau mengikuti Tuhan Yesus. Dia mau bertobat. Dia melakukan terobosan bersama Tuhan Yesus. Dia tidak mau lagi menganiaya umat Tuhan. Bahkan dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Bahkan dia bisa menceritakan kebenaran Tuhan Yesus. Nah, dahsyat nggak Tuhan Yesus? Dahsyat ya Tuhan kita ya. Nah, kita mau belajar bersama-sama ya adik-adik ya. Kita mau mengalami terobosan. Nah, lalu siapa lagi nih adik? Nah, ada yang tahu siapa ya dia? Dia membuat bahtera. Ayo. Nah, dia adalah betul adik-adik, Nuh. Nah, kenapa ya Nuh mau membuat bahtera? Nah, Nuh melakukan terobosan bersama Tuhan juga. Dia mau Dia mau mengikuti perkataan Tuhan. Dia disuruh oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Nah, waktu di zamannya Nuh, banyak orang-orang yang hidupnya berdosa dan banyak sekali yang melakukan kejahatan. Tetapi Nuh ini tidak bercela, hidupnya tidak melakukan kejahatan kepada Tuhan. Makanya pada saat itu Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera. Nah, apa yang dilakukan Nuh? Nuh mengikuti nggak perkataan Tuhan? Nah, di sini Nuh mau mengikuti perkataan Tuhan, yaitu dia membangun bahtera. Nah, saat dia membangun bahtera, dia juga ditertawakan oleh orang-orang. Tapi di sini Nuh tetap mau menjalankan perintah Tuhan. Dia mau mengalami terobosan. Dan Nuh juga membawa binatang ya adik-adik ya, yang betina dan yang jantan, masing-masing 2 pasangan. Nah, setelah itu terjadilah air bah, dan banyak yang orang-orang tidak terselamatkan, dan yang terselamatkan hanya ada di bahtera tersebut. Nah, coba kalau saat itu Nuh tidak mendengarkan perintah Tuhan, pasti Nuh tidak akan selamat juga. Tapi di sini Nuh mau melakukan perintah Tuhan. Dia mau melakukan terobosan. Nuh mau mendengarkan perkataan Tuhan ya adik-adik. Nah, terus Nuh juga bisa diselamatkan. Nuh adalah orang yang tangguh. Nah, siapa di sini yang mau mengalami terobosan? Nah, adik-adik semuanya mau mengalami terobosan. Nah,
adik-adik mungkin mau mengalami terobosan, yaitu saya mau mengalami terobosan. Nah, contohnya apa itu? Saya mau mengalami terobosan bersama Tuhan Yesus. Misalkan nih, adik-adik sudah malas membaca firman Tuhan, ada yang malas berdoa, terus adik-adik sekarang mau gitu mengalami terobosan bersama Tuhan, yaitu adik-adik mau rajin membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan Yesus, mau rajin berdoa. Nah, kita harus memiliki terobosan ya adik-adik ya. Terus apalagi terobosan yang adik-adik mau lakukan? Saya mau mengalami terobosan bersama Tuhan Yesus. Misalkan nih, adik-adik sudah malas membaca firman Tuhan, ada yang malas berdoa, terus adik-adik sekarang mau gitu mengalami terobosan bersama Tuhan, yaitu adik-adik mau rajin membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan Yesus, mau rajin berdoa. Nah, kita harus memiliki terobosan ya adik-adik ya. Terus apalagi terobosan yang adik-adik mau lakukan? Nah, mungkin adik-adik mau melakukan terobosan bersama Tuhan Yesus, yaitu adik-adik mau jadi apa? Pendoa. Nah, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Nah, mungkin pada saat ini adik-adik mendengar di berita banyak kejadian yaitu bencana alam. Nah, adik-adik mau berdoa untuk orang-orang yang terkena musibah. Nah, adik-adik mau berdoa supaya Tuhan Yesus mau menolong mereka yang terkena musibah. Nah, kita mau luar biasa bersama Tuhan Yesus. Kita mau mengalami terobosan bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Bersama Tuhan kita pasti bisa ya adik-adik ya. Nah, kita mau mengalami terobosan. Adik, demikian rangkuman di bulan Januari ini. Kita mau mengalami terobosan bersama Tuhan Yesus. Ya adik-adik, ayo kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau tutup firman Tuhan kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau Tuhan mengalami terobosan bersama Tuhan Yesus. Kami mau melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan mengikuti Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang taat kepada Tuhan Yesus, yang mau mengikuti Tuhan Yesus dan memiliki terobosan-terobosan yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memulihkan negeri kami. Tuhan Yesus mau merubah kehidupan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Bapa yang luar biasa. Kami mau Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus kami mau melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya, amin. See you adik-adik.